Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Akmarin Eksrati Hakim dengan NIM 240311055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar, eksplorasi, dan visualisasi data. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas menghasilkan data. Volume data tidak hanya besar, tetapi juga beragam bentuknya. Namun data mentah biasanya belum siap dianalisis karena bisa saja terdapat data hilang, kesalahan pencatatan, atau nilai yang tidak wajar. Jika langsung dianalisis, hasilnya bisa bias. Karena itulah eksplorasi dan visualisasi data diperlukan sebagai tahap awal untuk mengenal data terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap analisis. Data pada dasarnya adalah hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Data bisa berupa kategori seperti jenis kelamin atau jurusan, dan juga bisa berupa angka seperti umur dan pendapatan. Selain itu, ada skala pengukuran, nominal, ordinal, interval, dan rasio yang menentukan bagaimana data dapat diolah. Misalnya, data nominal tidak bisa dihitung rata-ratanya, sedangkan data rasio bisa. Ini penting karena memengaruhi metode analisis dan jenis grafik yang dipakai. Data terstruktur biasanya kita temui dalam bentuk tabel, seperti spreadsheet atau database. Setiap kolom adalah variabel dan setiap baris adalah observasi. Ini membuat analisis menjadi lebih mudah. Sebaliknya, data tidak terstruktur seperti dokumen teks atau gambar tidak bisa langsung dihitung statistiknya. Data jenis ini perlu diproses dulu, misalnya melalui pengkodean atau ekstraksi fitur. Walaupun lebih sulit, data tidak terstruktur sering memberikan konteks yang lebih kaya. Exploratory Data Analysis atau EDA adalah proses mengenal data sebelum melakukan analisis yang lebih kompleks. Dalam EDA, kita tidak langsung menguji hipotesis, tetapi melihat dulu bagaimana bentuk data, bagaimana sebarannya, apakah ada nilai aneh, dan apakah ada pola tertentu. Pendekatan ini membuat analisis menjadi lebih bertanggung jawab karena didasarkan pada pemahaman data yang nyata. EDA membantu kita mengetahui nilai rata-rata, median, penyebaran data, dan bentuk distribusi. Selain itu, kita bisa mendeteksi outlier dan data hilang. Teknik yang digunakan antara lain statistik deskriptif dan grafik distribusi. Dari sini kita bisa menentukan apakah data perlu dibersihkan atau ditransformasi sebelum analisis lanjutan. Visualisasi data memanfaatkan kekuatan persepsi visual manusia. Pola yang sulit terlihat di tabel angka sering langsung terlihat dalam grafik. Karena itu, visualisasi berfungsi bukan hanya untuk presentasi hasil, tetapi juga sebagai alat eksplorasi selama proses analisis. Setiap grafik punya fungsi. Grafik batang untuk perbandingan, garis untuk tren, histogram untuk distribusi, box plot untuk melihat outlier, dan scatter plot untuk hubungan dua variabel. Namun yang paling penting adalah prinsip kejelasan. Grafik tidak boleh berlebihan atau memanipulasi skala hanya karena bisa menyesatkan pembaca. Eksplorasi data dan visualisasi berperan saling melengkapi dalam analisis data. EDA membantu memahami struktur, sebaran, dan kualitas data secara statistik, sedangkan visualisasi membantu melihat pola dan hubungan data secara visual. Dengan menggabungkan keduanya, pemahaman terhadap data menjadi lebih lengkap sebelum dilakukan analisis lanjutan. Nah, sebagai kesimpulan, eksplorasi dan visualisasi data merupakan tahap awal yang penting dalam analisis data. Eksplorasi membantu memeriksa kondisi data, dan visualisasi membantu mempermudah interpretasi. Dengan melakukan kedua tahap ini, hasil analisis menjadi lebih tepat dan tidak menyesatkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.